Eh, per- perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas dinamika struktur. Kami akan membahas tugas besar kami mengenai permodelan bangunan silo. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya Aldi Nur Haji Sidi, kemudian ada Piero, ada Diki, dan juga Ginan. Jadi di tugas besar kali ini, di presentasi ini kami akan membahas 5 hal yang dimulai dari pendahuluan, pembebanan struktur, modelisasi struktur, analisis desain, dan juga kesimpulan. Pendahuluan dari bab 1, kemudian, jadi kelompok kami ini menggunakan struktur silo eh, yang isinya itu adalah lime powder, kemudian jenis bangunannya adalah struktur beton. Fungsi bangunan adalah struktur silo. Lokasi proyeknya di Jakarta yang memiliki sifat tanah lunak dan juga tinggi bangunan setinggi 46 meter. Dengan denah bangunan yang ada di gambar sebelah kanan. Lime powder silo adalah struktur berbentuk silinder yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pendistribusian serbuk kapur, terutama digunakan sebagai peralatan pendukung dalam pabrik pencampuran beton dan sistem penyaluran kapur. Bangunan silo pada studi kasus ini akan dibangun di daerah Jakarta dengan karakteristik tanah lunak. Next. Kemudian data umum proyeknya berikut adalah dimensi bangunannya dari diameter, tinggi, dan juga lebar, dan juga dimensi-dimensinya tertera pada gambar. Next. Dan juga kita dalam mendesain menggunakan standar dan peraturan SNI 2847 2019 tentang persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung dan penjelasan. Kemudian SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Kemudian menggunakan SNI 1727 2020 tentang beban desain minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Kemudian ada SNI 2052 tahun 2017 tentang baja tulangan beton. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan-peraturan dan standar di atas, dapat juga mengacu kepada peraturan-peraturan dan standar berikut, seperti ASCE, ASTM, AISC, ICI, IBC, JIS, dan juga ASC. Untuk spesifikasi material, material yang digunakan dalam proyek lime powder ini adalah beton dengan mutu 40 MPa serta berat jenis beton adalah 24 kilonewton per meter kubik. Kemudian sistem strukturnya yaitu ada struktur pemikul beban gravitasi. Jadi elemen struktur pada bangunan gedung dibagi menjadi dua menggunakan sistem struktur pemikul beban gravitasi yang terdiri dari elemen vertikal dan juga elemen horizontal. Elemen vertikal yang dimaksud berupa kolom beton bertulang, sedangkan elemen horizontal berupa sistem pelat lantai beton bertulang dan juga balok beton bertulang. Kemudian untuk struktur pemikul beban lateral, itu untuk ketahanan terhadap beban lateral gempa yang lebih baik. Bangunan silo akan dirancang dengan sistem SRPMK. Sistem rangkap pemikul momen khusus adalah sistem struktur yang dirancang untuk memberikan ketahanan tinggi terhadap gempa melalui kapasitas deformasi yang besar dan kemampuan menahan momen lebih baik dibandingkan sistem rangkap pemikul momen biasa atau SRPMB. X. Kemudian metode analisis yang kami gunakan yaitu load resistance factor design merupakan metode analisis yang diterapkan adalah metode elemen hingga dengan model struktur 3 dimensi. Analisis kegempaan dilakukan menggunakan respon spektrum dan juga metode riwayat waktu seismik dengan bantuan perangkat lunak yaitu ETAPS. Dalam merancang kapasitas struktur digunakan metode LRFD yaitu Load Resistant Factor Design untuk menentukan beban ultimate dengan faktor reduksi. Sedangkan untuk merancang fondasi, lendutan, dan retak digunakan metode service.
Kedua metode sesuai digunakan mengacu pada kategori prosedur analisis yang diizinkan sesuai dengan Peraturan SNI 1726 tahun 2019. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa jenis struktur pada setiap jenis kategori desain diizinkan untuk digunakan analisis menggunakan respons spektrum dan riwayat waktu sismik. Dalam kasus ini, kategori kelas sismik berada pada kategori E karena bangunan yang berada di atas tanah lunak. Next. Baik, selanjutnya izin melanjutkan untuk bab 2 mengenai pembangunan struktur. Boleh di next. Eh, Pertama-tama ada dari beban gravitasi terlebih dahulu yang dibagi jadi beban mati dan beban hidup. Dari beban mati, desain silo ini hanya mempertimbangkan beban mati dari berat sendiri struktur tanpa kontribusi beban SIDL. Ini mengacu sesuai SNI 1727 tahun 2020. Beban mati mencakup berat elemen struktural permanen seperti kolom, balok, pelat, dan dinding. Dihitung dari volume dan massa material dengan berat jenis beton 24 kilonewton per meter kubik. Beban ini bersifat tetap dan penting untuk stabilitas struktur. Sementara dalam beban hidup, pada bangunan silo, beban hidup berasal dari beban hidup di atap dan beban hidup di atas tampungan lime powder di dalam silo. Jadi ada di beban hidup atap ada di sekitar 500 kilogram per meter kubik atau jika dikonversi menjadi 4,9 kilonewton per meter kubik. Sementara di beban hidup lime powder ada di sekitar 700 kilogram per meter kubik atau 6,86 kilonewton per meter kubik. Boleh next. Selanjutnya mengenai beban gempa, ini kita meninjau dari lokasi bangunan terlebih dahulu dengan grafik respons spektra. Selain itu, kita juga meninjau kategori resiko, yaitu bangunan pabrik yang tergolong dengan kategori resiko 2. Boleh next. Kemudian masih di beban gempa ada juga faktor-faktor lain seperti faktor keamanan. Dengan kategori risiko 2 menghasilkan nilai faktor keamanan sebesar 1, nilai R, CD, dan gamma 0 bisa didapatkan pada tabel sistem memikul gaya seismik yaitu R sama dengan 3, CD sama dengan 1,3/4, dan omega 0 sama dengan 3. Kemudian kategori desain seismik mengacu pada tabel SNI sebagai berikut, dan nilai CT dan X juga mengacu pada tabel SNI yang terlampir. Boleh next. Selanjutnya nilai CU, eh, TA dan Tmax serta penskalaan gaya semuanya mengacu pada SNI dengan gambar-gambar terlampir. Ini. Selanjutnya eh, ada gempa respons vektor dan gempa time history sudah diinput ke ETAPS dengan hasil sebagai berikut. Boleh di next. Dan pencocokan data time history sebagai berikut. Data time history harus dicocokkan dengan spektrum response design sesuai SNI 1726 tahun 2019 untuk memastikan kompatibilitas dengan kondisi lokasi. Berdasarkan pasar 7.9.2.1, analisis riwayat waktu linear dilakukan dengan metode integrasi numerik pada model matematis untuk menentukan respons struktur. Kemudian eh, kombinasi pembangunan yang digunakan adalah mengacu pada SNI 1727-2020 dengan detail sebagai berikut. Modifikasi untuk beban gempa dilakukan berdasarkan persyaratan gempa vertikal pada pasal 7.4.2.2 SNI 1726-2019 dan kombinasi ortogonal beban gempa horizontal pada pasal 7.5.3 SNI 1726 tahun 2019. Kemudian setelah menentukan parameter-parameter tersebut, kita melakukan modelisasi struktur. Pertama-tama, pemodelan struktur bangunan gudang dilakukan dengan menggunakan software ETAPS dengan struktur diasumsikan sebagai peletakan jepit pada lantai dasar dan sistem struktur bangunan diasumsikan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Kolom dan balok dimodelkan sebagai elemen frame serta plat dimodelkan sebagai elemen Sheltian. Boleh next. Eh, Dalam pemodelannya kita memodelkan beberapa properti material terlebih dahulu. Untuk properti material beton terlampir sebagai berikut. Boleh di next. Dan juga properti dari lime powder sebagai berikut. Boleh next. Kemudian properti penampang dapat digunakan dari properti-properti material tersebut. Pertama ada dari dinding sebagai berikut. Boleh next.
Eh, juga ada dinding dengan line border 0,7, boleh next. Dan juga ada dari plat hooper, boleh next. Dan atap. Ada juga dari balok dan juga pemodelan kolom. Kemudian kita juga memperhitungkan faktor reduksi desain atau faktor reduksi kekuatan adalah koefisien yang digunakan untuk memperkirakan kekuatan sebenarnya berdasarkan perhitungan kekuatan nominal. Faktor reduksi kekuatan dibutuhkan untuk memperkirakan kekuatan penampang tidak mencukupi atau understretch karena perbedaan dimensi dan kekuatan material. Untuk memperkirakan ketidaktepatan pada tahap perancangan dan untuk menyatakan kepentingan komponen struktur terhadap keseluruhan struktur. Body next. Kemudian faktor reduksi kekuatan yang digunakan dalam desain data center Jakarta berdasarkan SNI 2847-2019 ditentukan sebagai berikut. Kemudian faktor reduksi kekakuan struktur merupakan koefisien yang digunakan dalam perhitungan kekuatan lentur untuk memperhitungkan efek kekakuan akibat adanya gempa. Jika dilihat pada tabel 6.6.3.1.1 pada SNI 2847-2019, maka dapat diketahui bahwa momen inersia dan luas penampang yang diizinkan untuk analisis elastis pada level beban terfaktor adalah sebagai berikut. Kemudian kita dapat melakukan penggambaran untuk komponen-komponen untuk modelisasi. Pertama ada pelat pada atap, kurang lebih seperti ini. Ada gambar tampak atas dan juga tampak tiga dimensi. Kemudian ada kolom dan balok pada hooper. Berikut ada gambar lanjutannya, ada yang baloknya saja dan ada yang kolomnya saja. Boleh di next. Dan juga ada modelisasi dari hoopernya itu sendiri. Boleh next. Ada modelisasi dari leg wall, modelisasi silo wall. Kemudian setelah memodelkan eh, struktur tersebut, kita dapat masuk ke pembebanannya. Dari pembebanan gravitasi sendiri bisa dimulai dari live roof pada atap sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah pembebanan gravitasi, yaitu seperti pada digambar adalah beban gravitasi OPR underscore live pada plat Hooper. Next. Nah, ini juga adalah pembebanan operating live load pada plat Hooper. Next. Oke, selanjutnya adalah sistem kombinasi pembebanan yang digunakan, yaitu load combination yang kita terapkan pada pemodelan struktur ini. So, di next. Oke, untuk detail kombinasi pembebanan itu yang pertama adalah eh, kita namakan UDSTL1, yaitu terdiri dari dead load dengan skala vektor 1,4. Kemudian ada UDSTL2 dengan kombinasi beban luar, beban mati 1,2, LR 1,5, 1,6, LL 1,6, OPR live load 1,6, dan OPR live 1,6. Next. Kemudian ini ada UDSTL3 dan UDSTL4 sesuai yang seperti yang ditampilkan pada gambar. Next. Ini dia untuk UDSTL4 dengan detail kombinasi bebannya. Oke, selanjutnya adalah ini UDSTL5 kombinasinya dengan VX statis dan seismiknya. Oke, ini UDSTL6. Next. Untuk UDSTL7 bisa di next. Isinya UDSTL9 sesuai dengan yang di tabel SNI. Next.
Ini UDSL 15 dan UDSTL 16. Next. Kemudian ada sel kombinasi pembebanan VX1 yang memperhitungkan gaya seismik dengan scale vektor 1,13. Bisa di next. Ya, untuk pemodelan lainnya, mass source data yang digunakan adalah lime powder dengan specified load patterns, yaitu memperhitungkan um, beban lateral dan uh, massa lateral lamp pada setiap tingkatan. Next. Ya, adapun kita menggunakan diafragma dengan tipe rigid yaitu tipe rigidity yaitu rigid untuk diafragma D1 maupun D2. Oke, nah ini adalah hasil assign dari diafragma D1. Next. Kemudian ini adalah hasil assign dari diafragma D2. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah analisis desain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah terkait analisis desain, di mana yang pertama adalah terkait massa struktur, di mana di sini terdapat total massa struktur seberat 330, 340, 240 kilogram. Kemudian terdapat koefisien respons seismik, di mana koefisien mengacu pada SNI 1726 2019, koefisien respons seismik merupakan faktor yang digunakan untuk menghitung gaya gempa rencana berdasarkan respons struktur terhadap percepatan tanah akibat gempa. Perhitungan nilai CS menggunakan parameter gempa yang sudah dihitung pada bagian 2 sebelumnya, dan berikut ini merupakan hasil perhitungannya. Kemudian ada untuk perhitungan gaya geser dasar struktur, di mana penskalaan gaya diatur dalam pasal 79141, di mana memastikan jika gaya geser dasar dari analisis kombinasi ragam VT lebih kecil dari gaya geser statik ekivalen. Gaya tersebut harus dikalikan dengan V per VT, di mana berikut ini adalah hasilnya. Untuk kedua partisipasi massa 90% dan 100%. Selanjutnya adalah pengecekan periode getar, di mana pada pasal 79141 juga mensyaratkan bahwa jika periode struktur T melebihi CU dikali TA, maka T dibatasi hingga CU kali TA. Dan berdasarkan hasil analisis, pada bagian 2 diperoleh besar TA 1,2 detik, serta berdasarkan hasil etaps diperoleh nilai periodenya adalah 0,339. Maka dari itu, periode yang diperoleh sudah memenuhi batas maksimumnya. Untuk rasio partisipasi massa sendiri, berdasarkan pasal 7911 mensyaratkan analisis struktur yang mencakup identifikasi ragam getar alami. Proses analisis ini mempertimbangkan jumlah ragam getar yang memadai untuk memastikan partisipasi massa terkombinasi mencapai 100% atau sekurang-kurangnya 90%. Untuk partisipasi massa sendiri tercapai pada mode partisipasi massa 90% tercapai pada mode kedua, dan partisipasi 100% tercapai pada mode ke-15 untuk arah X dan mode ke-20 arah Y. Dan berdasarkan tabel di sebelah kanan juga menunjukkan bahwa partisipasi massa telah mencapai 100% untuk kedua arah X dan Y, atau memenuhi syarat dari ortogonalitas. Kemudian ada simpangan antar tingkat, di mana berdasarkan pasal 7.12.1.1 untuk sistem pemikul gaya gempa yang terdiri dari rangka momen pada struktur dengan kategori seismik D, E, atau F, simpangan antar tingkat desain tidak boleh melebihi delta alfa per rho di semua tingkat. Dan berikut ini adalah hasil pengecekannya, di mana simpangan sudah memenuhi batas maksimum untuk kedua arah. Kemudian adalah lendutan di setiap elevasi untuk partisipasi massa 90%, 100%, di mana di sini juga dianalisis terkait hasil lendutan berdasarkan dua metode gempa dinamis, yaitu respons spektrum dan juga statik ekivalen. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi massa 90% dan 100% menghasilkan perbedaan yang relatif kecil, dengan nilai selisih terbesar itu sebesar 11,11% pada lendutan RZ di lantai Hooper akibat gaya respons spektrum.
Kemudian hasil runtutan akibat gaya gempa metode respons spektrum cenderung lebih besar dibandingkan akibat dari metode riwayat waktu atau time history. Kemudian berikut ini untuk output gaya dalam kolom, di mana terdapat gaya dalam aksial, geser, dan momen berikut dengan lokasinya. Kemudian untuk gaya dalam balok, sama juga untuk gaya dalam aksial, geser, dan juga kolom berikut dengan nilai gaya dalam terbesar yang diperoleh. Kemudian untuk gaya dalam pada plat Hopper, selanjutnya adalah gaya dalam pada plat atap untuk gaya dalam F11, F22, M11, dan M22 berikut dengan besar gaya dalam terbesar yang diperoleh. Selanjutnya pada gaya dalam pada dinding silo dengan ketentuan yang sama berikut dengan gaya dalam terbesar yang diperolehnya. Kemudian ada gaya dalam pada dinding kaki dengan ketentuan yang terbesar yang diperoleh. Untuk yang terakhir memasuki bab kesimpulan, di mana yang pertama variasi partisipasi massa 90 dan 100% tidak mempengaruhi hasil analisis massa struktur dan koefisien desain seismik. Yang kedua, faktor skala gaya geser dapat dasar dengan analisis partisipasi 50% menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan partisipasi 100%. Namun hasilnya yang tidak signifikan. Yang ketiga, bangunan memiliki periode natural 0,339 detik yang sudah memenuhi izin nilai maksimalnya yaitu sebesar 1,2 detik. Yang keempat, bangunan mencapai partisipasi 90% massa pada ragam getar kedua untuk arah X dan Y. Sedangkan mencapai partisipasi 100% massa pada ragam getar ke-15 untuk arah X dan ragam getar ke-20 untuk arah Y. Yang kelima, hasil pengecekan terhadap simpangan antar tingkat menunjukkan besar simpangan yang terjadi di setiap lantai sudah memenuhi batas maksimumnya menurut SNI untuk gempa arah X serta gempa arah Y. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dari runtutan akibat gaya gempa respons spektrum dengan riwayat waktu atau time history. Namun secara garis besar hasil runtutan akibat gaya gempa metode respons spektrum lebih besar dibandingkan akibat metode riwayat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.